Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim SPD MM, yang saya hormati dan saya tazimi, wali kelas saya, Miss Hani Astuti SPD, dan juga guru pengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila di Man 1 Bandar Lampung, Ibu Diah Puji Lestari. Terima kasih banyak kepada orang tua saya yang selama ini telah mendukung saya dan juga teman-teman seperjuangan saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nindya Bintan Aulia. Saya berasal dari kelas 11 IPB. Di sini saya akan mempresentasikan dan mempertontonkan kepada teman-teman semuanya peta imajinasi dan mind mapping yang telah saya buat. Judulnya adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dari bangsa Indonesia. Nah, di sini saya sudah mencatat apa saja sih macam-macam ideologi. Jadi yang pertama, ideologi terbagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang bisa berkembang setara dengan zaman dan bisa berinteraksi dengan perkembangan zaman tersebut. Sementara ideologi tertutup adalah ideologi yang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu dan tidak bisa mengadopsi dari luar. Jadi sifatnya mutlak dan berasal dari dalam itu sendiri. Nah, yang kedua ada makna dan hakikat dari ideologi. Makna dan hakikat ini perlu kita ketahui ada pengertian dan fungsi dari ideologi itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau gagasan. Sedangkan fungsi ideologi adalah untuk membentuk tujuan atau cita-cita dari suatu bangsa atau suatu kelompok untuk pemersatu bangsa juga. Nah, kita bisa lihat di gambar selanjutnya, yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi Indonesia yang pertama. Selanjutnya adalah sebagai ideologi terbuka. Jadi, Pancasila merupakan salah satu example atau contoh dari ideologi terbuka karena Pancasila bisa berkembang sesuai dengan zaman dan menganut dari nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi nilainya tidak dipaksakan dari dalam saja, tetapi diambil dari dan diadopsi dari bangsa Indonesia. Selanjutnya ada perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Perwujudan dari nilai-nilai Pancasila terdapat dalam beberapa aspek. Yang pertama ada di aspek ekonomi, yang kedua ada di aspek sosial budaya, ada di aspek hukum, dan ada di aspek politik. Politik terbagi lagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah politik di dalam bidang lembaga kenegaraan dan juga di dalam bidang demokrasi. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu guru yang mungkin menonton sampai akhir, dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan di dalam peta mind mapping atau peta imajinasi yang telah saya buat. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.